Jawa, yaitu andi-andi lumut, tidak tahu. Jadi suatu hari kelenteng kuning itu anak tirikan sama ibunya. Kelenteng abang, kelenteng hijau, kelenteng ungu itu wah di anak emaskan gitu ya. Nah karena susah kelenteng-kelenteng, suatu saat dia bingung karena yang tiga tadi kelenteng abang, kelenteng hijau, kelenteng ungu boleh ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Siapa tahu nanti diambil jadi istri gitu ya, tapi kelenteng kuning enggak ya. Nah ketika dia susah itulah ya, dia sedang enggak tahu, tiba-tiba datang seorang yang sudah cukup lanjut usia ya. Nah waktu ngomong dia begini terus. Ya ngomongnya tuh dengak kepalanya ke atas terus itu. Sampai kelenteng kuning, "Mbah, kowe iki kenapa kok ngomongmu ndeloke dhuwur terus gitu loh. Ora ndelok ngisor, aku ndelok, kowe ora ndelok aku cahayu gitu ya." Enggak mau. Terus ngomong sambil terus mendongak ke atas. "Lho aku ki dewa," kata kakek tadi, "aku ki dewa." Tapi tidak kurang akalnya si kelenteng kuning. "Lho ki ono duit ndak ngisor ki, duitnya siapa ya?" Jadi orang ini tahu kalau dia sedang digarap, ditipu. Wah aku ora kepingin. Ya, ternyata dia adalah Dewa Batara Narada ya. Kalau saudara ngerti cerita wayang atau cerita tradisional itu, jadi itulah Batara Narada, karena dia dewa, dia tidak urusan dengan di bawah, urusannya ke atas, terus katanya begitu. Ya. Tapi yang dalam kisah ini adalah kemudian Batara Narada memberi sebuah tongkat kecil itu, sebetulnya bukan tongkat, karena disebut sodo lanang. Sodo, ya, sodo itu kan sapu lidi, ya bagian dari sapu itu lidi sodo lanang. Nek kowe gebuk gunungnya ini ngaleh. Nek kowe mukul air itu asat, kali ini asat, seperti itu. Jadi pada waktu menghadap atau ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut, hanya satu yang murni, hanya satu yang suci, yaitu kelenteng kuning. Karena dia tidak mau diseberangkan oleh yuyu kangkang. 3 gadis tadi, kelenteng abang, kelenteng hijau, kelenteng bungu, itu dinodai sama yuyu kangkang untuk upahnya nyebrang, untuk bertemu andi-andi lumut. Tapi kelenteng kuning enggak, dia punya sodo lanang, dia pukul air sungai itu jika menyeberang dalam kekeringan. Kalau kita lihat murid-murid Yesus, sudah lihat, takjub enggak, mereka melihat Tuhan naik ke langit. Bayangin, ya kalau tadi kelenteng kuning lihat Dewa Narada tadi ya lihat seperti apa hebatnya. Ya, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus yang naik ke surga, ya, mereka lalu sembah sujud menyembah Tuhan, luar biasa. Bayangkan keder dan senangnya mereka seperti apa. Ya, kalau saudara lihat kemuliaan Tuhan seperti itu, seperti apa? Tidak tahu. Dan itu biasanya eksklusif. Betul atau betul? Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, Tuhan membuat 10 perintah Allah. Ditulis dengan jarinya sendiri. Eksklusif, tidak ada yang boleh tahu. Itu pun karena Musa berpuasa 40 hari, 40 malam baru bisa melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Murid-murid Yesus yang sedang susah, takut, terancam, tiba-tiba harus berpisah dengan gurunya, dengan rabinya, tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka sujud menyembah. Kalau hari ini kita melakukan praise and worship, menyembah dan memuji Tuhan, saya harap saudara tergetar oleh kasih Allah, tergetar rahmat dan anugerahnya. Ya, saya mau lihat kita nyanyian sedikit, siapkan? Halo? Ya, lampu tolong dimatikan. Itu lagu menyentuh saya. Setiap kali saya mendengar lagu ini saya menangis. Luar biasa. Ya singkat saja. Saya harap saudara tersentuh juga. Ya silakan suaranya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. Kau tidak pernah mengecewakanku. All my
seluruh hari-hariku I've been held in your dipegang oleh hand tangan. from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I Setiap tarikan nafasku memuliakan Kau. oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Dalam segenap hidupku Kau setia. Kau Tuhan yang setia. Life you have been so, so good. With every breath Setiap tarikan nafasku memuliakan Kau. I will sing. Menyanyikan kebaikan Tuhan. Goodness of God, I will sing of the goodness of God. Ya, terima kasih. Kebaikan Tuhan luar biasa. Ya, malah yang setia sepanjang hidupku. Istri saya usul nanti ulang tahun gereja kita menyanyi ini. Paduan suara youth dan keluarga muda menyanyikan. Bagus sekali. Tuhan tidak pernah lepaskan saudara dan saya. 50 tahun gereja ini. Dia tetap setia. Aduh, indah banget ya. Sehingga setiap tarikan nafasku memuliakan Kau Tuhan. Saya dengar lagu ini sambil menyanyi, sambil menangis. Saudara. Kebaikan Tuhan luar biasa. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke surga, ketika mereka depresi, sembunyi, takut dalam kamar, dalam ruangan, itu belum hari Pentakosta kan? Yesus mengajak mereka agak ke pinggir kota di Bukit Zaitun. Dan Yesus naik ke surga. Langsung mereka sujud tersengkur dan pulang dengan sukacita. Luar biasa ya. Saudara ngerti maksud saya? Orang Kristen itu nyanyian sukacitanya beda dengan duniawi. Kalau orang dunia tuh senang pesta nyanyi itu, tapi enggak dengan orang Kristen. Musa nyanyi, nyanyian Musa ketika orang Israel keluar dari perbudakan 400 tahun. Ya, dikejar-kejar masuk ke Laut Kolsom atau Laut Teberau, baru dia bisa menyanyi dengan luar biasa. Kemenangan. Murid-murid Yesus yang merasa tertekan, depresi, tiba-tiba merasa, aduh dahsyat sekali Allahku ini. Hana yang mandul selama berapa puluh tahun. Ketika dia dikasih keturunan, nyanyi luar biasa. Itu nyanyian Kristen. Bukan asal nyanyi. Kalau kita ini lihat lagu ini luar biasa. Ya kata-katanya begitu menusuk hati. Tuhan begitu setia dan tidak pernah kasihnya gagal buat saudara dan saya. Ya, lagu itu luar biasa. Dah. Kami memilih lagu itu nanti dalam ulang tahun gereja yang ke-50. Kami mau nyanyi itu bersama paduan suara. I will sing for your goodness. Kasih yang setia. Haleluya. Kesetiaanmu tidak pernah gagal. Luar biasa. Kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal bagiku. Bayangkan ya, ketika kita lihat orang percaya, nyanyiannya bukan nyanyian karena senang, bukan. Karena mengalami tekanan yang dahsyat baru bisa ya menaikkan pujian yang indah yang keluar dari dalam hati. Jadi yang pertama adalah kita melihat dalam Kolose pasal
yang pertama. Ayat 15 sampai 18. Mari kita lihat. Kolose pasal pertama, ayat 15 sampai 18. Kolose 1, Kolose pertama, ayat 15 sampai ayat 18. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Haleluya, saudaraku. Inilah bagian yang kita mau pelajari hari ini dalam pujian dan penyembahan. Ya. Kalau dicermati, jemaat di Kolose itu sudah bimbang. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran yang menarik orang keluar dari apa yang Tuhan ajarkan, apa yang sudah diberikan oleh para hamba Tuhan, rasul-rasulnya. Sehingga Rasul Paulus dan Timotius perlu menulis kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Ya. Karena orang-orang di Kolose mulai meragukan keutamaan Yesus. Patut tidak ya Yesus disembah? Benarkah Yesus itu Tuhan dan sebagainya dan sebagainya? Ya. Karena hari ini kita dibingungkan dengan banyak masalah dalam media sosial. Hati-hati, saudaraku. Ya, Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Eikon Theo. Di sini ada namanya Theo, di sana saya lihat tadi dulu. Theo. Itu nama ketuhanan. Saya sudah protes sama Mas Tri. Itu nama Tuhan itu, saya bilang itu. Nama Tuhan dipakai. Eikon itu tidak nampak. Invisible. Theo. Eikon Theo. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku, luar biasa ya. Firman menjelma menjadi manusia dan kita mengenalnya dengan Yesus. Dialah yang memberikan anugerah buat saudara dan saya. Perwujudan Allah sendiri. Yohanes 1:14 ya. Firman itu menjadi daging. Dan daging itu diam bersama-sama manusia. Perwujudan Allah sendiri, Yesus. Karena Allah itu juga adalah roh. Di 1 Timotius pasal 6, mari kita bersama-sama. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 15a. 1 Timotius pasal 6. Ayat 15a. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yaitu saat yang dinantikan atau yang ditemukan atau ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia. Kalau kita mempelajari hal yang rohani, saudaraku, kita tidak bisa melihat dari kacamata jasmani saja. Yesus adalah penggenapan Tuhan. Ya, perwujudan Allah sendiri, karena Allah adalah roh. Segala sesuatu berasal dari Dia. Ya, berasal dari Tuhan, penguasa satu-satunya. Penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu saudaraku ya. Ya ketika jemaat di Kolose ragu-ragu, mereka mulai agak membimbang dengan Yesus. Rasul Paulus dan Timotius menulis kepada jemaat di Kolose, digendake gitu ya. Kalau hari-hari ini memang banyak yang ya ngaco lah di media sosial. Apa saja ya, dan itu bukan berasal dari luar saja, terutama juga dari dalam, dari hamba-hamba Tuhan. Saudara mesti hati-hati ya. Jangan terus disalurkan aja tanpa saudara alami sendiri. Kristus mengikat segala sesuatu dalam dirinya. Jadi kalau kita tahu di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah, Kristus mengikat segala sesuatu di dalam dirinya. Paling gampang nih ya, sepeda. Sepeda itu kan ada tromolnya ya. Nah, apa nama tromol? Apa ada Pak Lendra? Tromol ya. Itu mengikat jeruji sepeda kan. Nah, Tuhan Yesus itu seperti mengikat semua yang berhubungan dengan keilahiannya. Satu, tapi semua terikat kepada Tuhan Yesus. Ya. Kristus mengikat segala sesuatu dalam dirinya. Tadi kita baca di situ ya. Satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan seorang manusia tidak dapat melihat dia. Karena apa? Ya. Dia penguasa satu-satunya yang penuh bahagia. Ketuhanan itu bahagia, ya, tidak bisa dipisahkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu luar biasa. Kami belajar di pelajaran baptisan air, ya. Itu satu yang terikat, Bapa, Putra, dan diikat oleh kuasa Roh Kudus di dalam kekekalan. Dalam kekekalan. Karena Allah adalah kasih. Mereka aslinya kasih, bukan bersifat kasih, enggak. Asli kasih. Bukan punya sifat kasih, enggak. Jadi memang itu sudah satu, saudara. Ya. Kalau kita belajar di sini kan, yang kedua seperti matahari. Tadi seperti poros roda sepeda lah ya. Tromol sepeda. Seperti matahari. Sebagai pusat tata surya dari sebuah sistem galaksi seperti Bima Sakti kita. Kita ini dalam Bima Sakti, dalam galaksi Bima Sakti ada matahari, ada planet, Mars, Venus, Neptunus, planet bumi, ya sampai itu semua tidak bisa lepas dari matahari tadi. Terikat seperti itu, seperti tromol sepeda, seperti matahari. Ya. Jadi karena medan gaya tarik matahari yang kuat itulah, tidak usah planet Venus mencelat pergi, tidak ada. Planet Mars atau bumi mencelat pergi, tidak bisa. Ya seperti itu Yesus. Rasul Paulus menertibkan dan menjelaskan kebenaran kepada jemaat di Kolose. Sehingga Kristuslah pusat sentral penyembahan. Kita hari ini juga masuk dalam penyembahan dan pujian, Yesuslah yang menjadi pusat sentral penyembahan, bukan yang lain-lain. Ya, mari kita aminkan dan kita dengan segenap hati seperti tadi ya, bagus. The goodness of God, aduh, bagus sekali ya. Itu ada versi Indonesianya, kami mau nyanyi juga dalam versi Indonesianya. Kebaikan Tuhan, aku menyanyikan. Ya. Your goodness never fails me. Kebaikanmu tidak pernah gagal bagiku. Selalu tepat saatnya. Ya, hari ini yang datang dengan keberatan, dengan kesusahan, percayalah. Mungkin juga dengan penyakit. Kebaikan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umatnya. Haleluya. Karena Kristuslah pusat kontrol, sentral penyembahan. Tadi kita baca Kristuslah kepala tubuh, kepala gereja. Gereja ada sebab Kristus adalah awal dan sumber keberadaan gereja. Yang mendirikan gereja, yang merupakan awal gereja Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Kristus adalah tubuh sebagai kepala tubuh atau sebagai kepala gereja. Ya itu bukan yang lain-lain. Di dunia kan banyak kepala gereja yang lain-lain itu.
Saya tidak mau sebutkan, hanya Yesus yang menjadi kepala gereja. Kristus adalah awal dan sumber keberadaannya. Kristus adalah awal dan sumber keberadaan gerejanya. Awal dan sumber, tidak ada gereja kalau tidak ada Yesus. Yang mendirikan gereja, yang terus-menerus mensupport, mensupply, dan menghidupkan gereja adalah Yesus sendiri. Jadi patutlah dia disembah. Dia yang dipuji dan dimuliakan. Dia yang harus diikuti dan ditakuti. Karena Yesus pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Yohanes 15. Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal dalam aku, kamu akan tetap hidup. Berbuah dan berbuah lebat. Tapi kalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu, kita akan mati. Kristus adalah sumber keberadaan gerejanya. Dia pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya. Yesus pusat kehidupan orang percaya. Karena di dalam dia, kita akan tetap hidup. Di dalam Kristus Yesus kita akan tetap hidup. Saya merasa dekat banget ya dengan Tuhan. Saya ingat-ingat ya, bulan Juli 30 tahun yang lalu, bayangin lama enggak? Saya sudah ada di Korea Selatan, di kota Seoul, mengikuti seminar pertumbuhan gereja. 30 tahun yang lalu, wih kok cepet banget ya? Saya pikir baru kemarin saja. 30 tahun yang lalu saya sudah ada di Korea Selatan. Bayangin di kota Seoul, mengikuti pertumbuhan gereja dengan gereja Yoido Full Gospel Central Church, gerejanya pendeta Yonggi Cho. Waktu itu namanya Yonggi Cho, sekarang diganti-ganti David Cho atau apa. Ya, kemudian sudah almarhum sekarang. Tidak pernah dia tinggalkan saya, 30 tahun yang lalu tuh, tidak tahu saya sudah kemana saja. Sampai sekarang Tuhan tetap pelihara, aduh nangis saya. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saya. Dahsyat enggak? Atau sudah punya pengalaman apa bersama Yesus? Jangan sampai hilang, tak berbekas, jangan sampai tidak ada apa yang nyantel dalam kehidupan kita, hingga kita liar, kita ada. Yesuslah pusat itu. Ya. Pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Yesus pusat kehidupan orang percaya. Di dalam dia kita akan tetap hidup. Di dalam Kristus Yesus tetap hidup. Ya. 93. Ya. Kan berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang 23 kan ya. 30 tahun kan. Juli, tanggal 19 Juli saya ada di Seoul, Korea Selatan. Bayangin, 30 tahun sudah. Dahsyatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Percayalah, saudaraku. Kuasa Allah benar. Yang kedua, ya, tadi gambar Allah yang tidak kelihatan, pusat penyembahan kita. Yang kedua, pentingnya hari Sabat sebagai peringatan penciptaan. Ya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak punya pegangan, hari Minggu kita tidak berbakti. Padahal hari Minggu itu justru kita supaya ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Ada di dunia ini segala macam karena ada yang menciptakan. Nah lihat saja sekarang, manusia bisa bikin ini, bikin itu, terutama artificial intelligence. Bikin robot yang akan menyaingi manusia. Harus ada yang menciptakan, tidak mungkin jadi sendiri. Di bumi dengan segala isian ada yang menciptakan. Kalau kita datang hari Minggu itu kita sadar, ini aku adalah ciptaanmu Tuhan. Ini dunia, bumi ini Engkau yang menciptakan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Tapi juga ada momen-momen di mana kita merasa sangat luar biasa. Ya, seperti tadi, mereka melihat Yesus naik ke surga luar biasa. Mereka sujud menyembah, mungkin kepalanya sampai ke lantai, tidak tahu. Dan itu eksklusif loh, cuman 11 kan. Potong Yudas mungkin. Seperti Musa bertemu Tuhan sendiri. Eksklusif, tidak boleh ada orang ikut. Ya, tidak sembarangan. Oh saudara hari ini ada di sini itu juga termasuk eksklusif. Nah saudara dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Untuk menikmati anugerah dan kasih-Nya. Itu yang luar biasa. Haleluya. Jadi hari Sabat itu mengingatkan alasan yang benar mengapa Allah patut disembah, karena Allah lah pencipta.
Allah yang menciptakan. Allah sang mencipta. Ya. Dan kita adalah makhluk ciptaannya. Wah, luar biasa ya. Kalau kita tidak tahu memuji, menyembah, tidak tahu berbakti, seperti robot saja. Ya, tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika kita mengabdi pada Tuhan, berbakti, jiwa roh kita luar biasa. Lagu itu tadi saya nangis kok. Jiwa saya seperti sangat ini loh, aku, kasihku tidak pernah gagal. Your goodness never fails me. Kebaikanmu tidak pernah mengecewakan aku. Saya tidak ngumpulkan ini, memang kami kepingin lagu itu. Tapi kemarin ada yang mengirim, dan ada teksnya, saya pakai aja. Mendadak saya hubungi Mas Untung ya, juga sama Lili. Nah, tolong lagu ini besok dipakai. Saya tidak tahu, tiba-tiba Sabtu pagi itu ada lagu ini. Ya sudah saya masukkan, supaya saudara ngerti. Praise and worship seperti itu. Manusia kalau tahu berterima kasih, tahu menyembah Tuhan sampai dengan seperti itu. Ya luar biasa. Robot tidak bisa kan. Hari Sabat supaya dunia tahu bahwa ada pencipta. Menciptakan dengan kuasanya, menciptakan saudara dan saya. Kenapa? Sebab itulah kita harus beribadah. Ya, itu sebabnya. Karena dia adalah Khalik sang pencipta. Dan kita adalah makhluk-makhluknya. Karena itu hari Sabat atau hari Minggu bagi kita menjadi dasar bagi penyembahan ilahi. Dasar bagi penyembahan kepada Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Kalau ada kesempatan jangan hindarilah. Kalau ada kesempatan ibadah, ada kesempatan berbakti, jangan bolos. Kecuali memang tidak ada kesempatan. Nah, kalau ada kesempatan berbaktilah, beribadahlah. Ya. Pemeliharaan hari Sabat mengajarkan, saya ulangi, pemeliharaan hari Minggu Sabat mengajarkan kebenaran agung, yaitu ini loh kamu ciptaan, ini pencipta, dihubungkan. Ya, saya ulangi, itu hari Sabat tuh kita dihubungkan, ini loh ciptaan, termasuk saudara dan saya, ini pencipta, dikontakkan dengan cara yang paling berkesan, itu hari Minggu. Di mana saudara dan saya bertemu di dalam pertemuan ibadah itu paling berkesan bagi Allah. Luar biasa. Dia merasa dihormati, dia merasa disanjung. Karena aku menciptakan oknum-oknum makhluk yang mengerti berterima kasih. Yang mengerti menyembah Tuhan. Penting. Ya, yang belum tahu, belum sadar ya, sadarlah. Gitu. Yang ketiga sekarang, apakah kita mencari kebenaran? Ya. Apa kita mencari perdamaian? Hari-hari ini sulit rasanya mencari perdamaian ya. Lalu bisa lihat kan? Ya. Tiap kali TVRI jam 9 malam itu yang disiarkan kemenangan Rusia. Terus saya bingung nih. Ini TVRI apa bolo Rusia? Ya diperlihatkan roket rudal menghancurkan Ukraina. Terus tank-tanknya kena deng habis ya. Kelompok-kelompok atau gudang senjatanya dihabisi oleh Rusia. Tiap kali jam 9 malam yang diceritakan tuh hanya Rusia menang-menang gitu. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Ya. Ukraina hanya disinggung sedikit saja. Tapi itu kan salah satu bagian. Di mana-mana terjadi seperti itu hari-hari inilah. Ya, saya tidak perlu ceritakan, cuma yang saudara mungkin gampang. Ya. Apa kita mencari kebenaran? Apa kita mencari perdamaian? Untuk harapan. Di manakah kita berpaling? Ya. Bangsa-bangsa nampak membungkuk pada politik perang. Tunduk, takluk pada politik perang hari-hari ini. Siapa yang mau ya? Mau tidak mau nurut sajalah. Korea Utara siapkan rudal-rudal nuklir dan mengancam Amerika. Rudal kami bisa sampai ke kota-kota besar. Kalau kami perang, pasti kota-kota besar di Amerika Serikat pasti habis. Itu Korea Utara. Belum yang Iran. Iran juga mengancam Amerika. Nanti rudal kami pasti sampai ke sana. Peluru kendali kami sampai ke sana. Ya, rudal dan peluru kendali. Sampai ke sana. Kepala hulu ledaknya nuklir. Lalu bisa bayangin. Kita mau cari apa sekarang? Bangsa-bangsa tampak membungkuk pada politik perang. Bungkuk, nurut, perang. Turuti dan ikuti. Mengkhawatirkan. Ekonomi dunia pada titik kehancuran. Bencana alam berlomba melawan ekologi beracun yang fatal untuk merusak lingkungan kita. Kemarin di Jogja
Bantul 6,6 skala Richter. Sebagian paling hancur, paling banyak di Gunung Kidul. Padahal itu pusatnya di Bantul, bukan di dalam kota Jogja. Tapi sampai Semarang berasa, kerobokan berasa katanya. Ya, saya tidak tahu, tempat kami tidak berasa sih. Waktu jam 7 lebih, hampir setengah 8, saya mandi sih. Tidak tahu. Seluruh kota-kota di dekat Pulau Jawa ini banyak yang berasa seperti 6,6 skala Richter. Ya. Bencana alam berlomba melawan ekologi beracun yang fatal untuk merusak lingkungan kita. Sebagai iklim global yang tampaknya berputar di luar kendali. Iklim sudah tidak terkendali. Ya, kacau semua. Mestinya musim kemarau, musim hujan. Mestinya musim hujan, musim kemarau. Ya, di Eropa pun begitu, tidak ada apa-apa, salju begitu banyak, temperatur tiba-tiba di bawah 0 derajat dan seterusnya. Jadi kita cari apa? Ya. Hikmat manusia tampaknya tidak lagi menawarkan masa depan yang aman. Tapi tetap kita senang dengan hikmat manusia. Padahal tidak menawarkan lagi dunia yang aman bagi saudara dan saya. Ya. Kehilangan harapan untuk kebahagiaan. Betul? Tiap hari was-was, cemas. Tapi firman Allah yang bahagia. Dan ketika murid-murid melihat Yesus naik ke surga, mereka senang bukan main. Terlepas dari tekanan yang begitu berat. Kesenangan itu karena lepas dari depresi. Ya, kemenangan orang Kristen itu, nyanyian orang Kristen bukan nyanyian kesenangan dunia, bukan. Kemenangan karena perjuangan melawan begitu banyak tantangan yang sulit. Dan ketika muncul, selesai dengan tantangan seperti itu, barulah dari dasar hati kita bisa memuliakan Tuhan yang luar biasa. Itu yang indah sekali. Jadi, kita bukan tanpa harapan. Untungnya kita punya Yesus. Sekali lagi, untungnya kita punya Yesus. Kita bukan tanpa harapan. Mari telusuri jejak kasih Tuhan melalui sejarah manusia. Dan saya telusuri tadi. 30 tahun yang lalu saya sudah ada di Seoul, Korea Selatan. Bagus saudaraku. Ya jam 7 malam itu seperti jam setengah 6 sore. Tapi lampu udah nyala semua. Jadi masih padam tapi keindahan kelihatan. Kalau cuma malam ya, lampu nyala memang bagus. Tapi kan gedung-gedungnya tidak begitu kelihatan. Tapi itu jam 7 malam di Seoul itu seperti setengah 6 sore. Jam 5 menjelang setengah 6. Bagus saudaraku. Bagus sekali ya. Nah, telusuri sejarah ya yang kita sudah alami. Mari telusuri jejak kasih Tuhan melalui sejarah manusia dan lihat sendiri apa yang Dia tawarkan untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Temukan kebenaran yang dapat melindungi kita dari tujuan dan kebohongan iblis. Ya, iblis itu hari-hari pakai siapa sajalah untuk membohongi kita lah. Ya. Kalau kita belajar itu simple sebetulnya. Ya. Simple. Banyak pendeta, banyak orang bilang tidak memberi persepuluhan. Jangan memberi persepuluhan. Saudaraku, saudara tidak tahu maksudnya begitu gampang sebenarnya kita ikut Tuhan kok ya. Tapi ya gitu. Diajari yang tidak karuan itu kan. Saudara mudeng atau tidak mudeng ya? Mengerti tidak ngerti ya? Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah Tuhan bekerja sendiri. Perhatikan. Sejak manusia dalam dosa, Tuhan enggak. Kalau toh perlu baru cawe-cawe, tapi enggak nyata. Nuh, kamu bikin bahtera. Bisa? Tuhan bikin bahtera sendiri? Bisa. Kalau Tuhan mau selamatkan manusia, ini aja. 1, 2, 3, semua selamat. Tuhan enggak seperti itu. Dia melibatkan saudara dan saya. Kalau saudara bayar per bulan enggak mau, berarti kita enggak mau dilibatkan. Padahal Tuhan maksudnya menghormati saudara, menghormati kita. Ya, Tuhan saya tidak mau kerja sendiri. Apa saja Dia minta manusia melakukannya. Betul? Ya. Makanya Tuhan cari manusia yang sempurna. Ada enggak ada? Manusia tanpa salah, tanpa dosa, tanpa celah. Karena anak domba, anak lembu yang dikorbankan harus sempurna tanpa cacat. Tidak ada. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Harus manusia yang menjadi korban bagi keselamatan. Yesus jadi manusia. Dia melibatkan manusia. Oh saudara suruh bayar per bulan, tidak mau. Kita melawan Allah. Bukan
Ya, kita mau tidak mau, tetap hukum persepuluhan tetap ada kok. Ya, jangan berpikir kalau manusia menolak, pendeta-pendeta menolak, lalu hukum itu batal. Enggak. Karena Tuhan hanya mau melibatkan manusia, dia tidak mau sendiri. Semua lihat saudara ya. Ya, penginjilan dunia bisa enggak? Tuhan mau sendiri bisa. Malaikat aja enggak kanggo. Ya, ketika akan memenangkan seorang sida-sida dari Ethiopia, malaikat ngomong sama Filipus, Filipus kamu sana injili. Malaikat aja enggak bisa, enggak mau. Tuhan enggak mau karena dia mau memakai saudara dan saya. Nanti kalau sebagian saudara dipakai untuk panitia 50 tahun gereja ini, saudara semuanya enggak mau, saudara berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah enggak bisa kerja sendiri sejak manusia berdosa. Ya, pasti harus melibatkan manusia. Itu sebetulnya bukan karena hukumnya begini-begini, Maleakhi 3 ayat 10 apa. Enggak. Sejak awal Tuhan melibatkan manusia. Sudah waktu berdosa, dia tidak mau. Penciptaan dan semuanya Tuhan sendiri mengerjakan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan manusia yang melakukannya. Tahu saudaraku? Jelas Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kehormatan. Bayangin kalau saudara itu dapat kehormatan ya. Kemarin dapat undangan dari depan jenderal polisi itu. Ya satu depan saya bilang, aduh aku merasa tidak layak. Nggak sih teko pejabat-pejabat piye itu ya di Patra Jasa itu. Aku malu dah ketemu pejabat-pejabat, kita orang biasa ya, tapi maksudnya dia menghormati kita. Pak Jenderal itu menghormati kami sebagai keluarga. Karena cuma 3 yang diundang. Kampung kami cuma 3 diundang. Sudah ngerti maksud saya? Allah memberi kehormatan kepada saudara untuk menjadi mitranya. Menjadi mitranya. Tapi kita malah melawan, enggak perlu itu. Sudah jangan itu hukum perjanjian lama. Itu tetap berlaku, hukum Allah enggak berubah. Enggak berubah saudaraku. Ya enggak berubah. Cuman satu, gampangnya itu gampang. Tuhan menghormati saudara dan saya menjadi mitranya. Jangan berpikir ini itu kalau dituduh cari pengembalian. Kalau kita kasih perpuluhan berarti kita diberkati. Kalau kita kasih perpuluhan berarti nanti kita sukses. Bukan itu. Itu hukum Allah. Karena sangat-sangat menghormati saudara dan saya. Cuman itu gampang tuh. Gampang. Ya, gampang ya. Jadi balik sama pendeta-pendeta rumusnya gini udah enggak berlaku, enggak perlu lagi perpuluhan. Ya terserah. Karena Tuhan hanya mau supaya manusia dilibatkan sejak manusia berdosa. Manusia yang harus melakukan, bukan Tuhan. Itu. Ya, Tuhan yang mau seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau saudara hari ini ada di tempat ini. Ketika kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan itu luar biasa. Ya. His goodness never fails me. Kebaikannya tidak pernah gagal. Haleluya. Jadi kita bukan tanpa harapan. Mari terus susuri jejak kasih Tuhan melalui sejarah manusia dan lihat sendiri apa yang Dia tawarkan. Dan untuk menyelamatkan kita, temukan kebenaran yang dapat melindungi kita dari tipuan dan kebohongan iblis. Betul. Pinter iblis tuh. Bahkan pakai pendeta-pendeta juga untuk membohongi kita. Ya itulah ya. Hari-hari ini. Jadi itu sebenarnya tidak ada paksaan kok. Terserah. Kita sadar Tuhan mau memakai saudara dan menghormati saudara. Menghormati sekali lagi. Bukan seperti memeras atau menuntut saudara. Enggak. Dia menghormati jadi mitra ya. Sehingga nanti di dalam kekekalan saudara benar-benar berfungsi, kita berfungsi, gereja berfungsi, kemuliaan Tuhan yang diutamakan. Bukan karena kita harus bayar pajak atau apa, enggak ada. Ya, kalau diterjemahkan seperti itu ngeri. Enggak ada. Ya kalau peperangan orang Israel lawan orang siapa, Amalek apa. Ya, kalau perlu baru Tuhan cawe-cawe. Kalau enggak manusia perang dihabisi sana. Bangsa-bangsa 400 tahun tidak bertobat dihabisi. Tuhan maju enggak, yang maju manusia. Bukan Tuhan. Tuhan hanya kalau perlu baru cawe-cawe gitu loh. Ya enggak ngerti cawe-cawe, tanya saya ya. Itu Raka sama Rika tahu enggak cawe-cawe? Halo? Lu enggak tahu kan? Cawe-cawe.
Tidak tahu. Ya itulah saudara. Jadi mereka yang mengalami pengudusan cara Alkitab, mereka mengalami pengudusan cara Allah, menunjukkan roh kerendahan hati. Saya ulangi. Mereka mengalami pengudusan cara Allah, cara Alkitab, akan menunjukkan roh kerendahan hati. Seperti Musa. Ya, memandang kebesaran dan kekudusan yang menakjubkan. Tapi dia merasa tidak layak. Ya, dihadapkan dengan kemurnian dan kesempurnaan yang sangat ditinggikannya, yang kekal itu. Musa dikatakan orang paling lembut di dunia ini hatinya. Dia merasa tidak layak kok. Ya, siapa aku Tuhan? Kerendahan hati yang luar biasa Musa itu. Ya. Sampai dia dipercaya menulis Pentatuh, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang. Pentatuh. Karena begitu besarnya kerendahan hatinya. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan, dia merasa aku ini bukan apa-apa, aku ini hina. Kalau saudara merasa berarti, salah. Di hadapan Tuhan kita ini hina dan nista. Yang kedua, Daniel. Pengudusan yang benar. Contoh pengudusan yang benar, sepanjang hidupnya dipenuhi pelayanan mulia bagi tuannya. Ya. Daniel menyatakan dirinya sangat berdosa di Israel. Dia minta ampun bukan hanya untuk bangsa, tapi untuk dirinya, aku ini sangat berdosa Tuhan. Daniel tuh, yang dikatakan sangat dicintai Tuhan. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kepadamu, bukan karena jasa-jasa kami, itu doa Daniel. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Daniel pasal 9, coba kita lihat bersama-sama. Kitab Daniel pasal yang ke-9, setelah Yeskiel. Daniel pasal 9, ayat 15 dan ayat 18. Daniel pasal 9, ayat 15 dan ayat 18. Sekarang ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang perkasa dan telah memasyurkan namamu. Namun pada hari ini kami telah berdosa dengan melakukan yang jahat. Ayat 15. Pakai terjemahan saya sama, hampir sama. Sekarang ayat 18. Ayat 18, Daniel pasal 9, 18. Ya Tuhanku, bukalah telingamu dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah kehancuran kami dalam kota disebut namamu. Kami tidak menyampaikan doa-doa kami ke hadapanmu berdasarkan perbuatan-perbuatan kami. Ini Daniel rendah hati bukan main. Ya, tidak merasa berjasa. Namun berdasarkan kemurahan hatimu yang besar. Kalau kita sudah digarap Tuhan, pasti kita tidak sombong lah. Rendah hati betul-betul. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Merasa paling super, bertobatlah, saudaraku. Bertobatlah. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kepadamu bukan karena jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Nah, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Jadi, dikatakan dalam ayat sebelahnya, Daniel pasal 10, ayat yang ke-8. Daniel pasal 10, ayat ke-8. Daniel pasal 10 ayat yang ke-8. Maka tinggal aku seorang diri melihat penglihatan yang besar itu, dan tidak ada kekuatan yang tersisa padaku, sebab telah hilang semua kekuatan yang ada padaku. Ketika murid-murid Yesus naik, lihat Yesus naik, lemes saudaraku. Tidak ada kekuatan. Daniel begitu pucat melihat kemuliaan Tuhan, pucat. Lemes. Kalau saudara ketemu kemuliaan Tuhan pasti seperti itu. Tidak layak dah. Kita takut menghadapi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Aku lemes, pucat, dan tidak ada kekuatan. Murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke surga seperti apa? Lemes, pucat, tidak ada kekuatan. Saudara. Waktu mereka tersungkur dan menyembah Allah. Tapi masih ada orang yang menyombongkan diri terus, ya tidak tahu. Kita ini tidak ada apa-apanya kok. Tolong jangan menyombongkan diri lah. Ya. Berharaplah kepada Tuhan. Kuasanya luar biasa. Itu contoh-contoh orang yang sudah diperbarui Tuhan.
Ayub, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bayangin orang sudah digarap Tuhan seperti itu, tidak ada apa-apanya aku. Ayub tuh siapa, bayangin orang sakit dipakai Tuhan, ya, yang dilimpahi dengan kehebatan. Aku mencabut perkataanku dengan menyesal, dan aku duduk dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayat 6. Yesaya, celakalah aku najis bibir, ya, aku orang biasa, celakalah aku akan binasa. Yesaya 6 ayat 3. Itu orang-orang yang sudah jelas itu. Kenapa menyembah Tuhan, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tidak akan rekolah, tidak apa. Ya ini itu argumentasi terus, berbantah-bantah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Rasul Paulus, aku yang paling hina di antara segala orang kudus. Ya luar biasa ya, kerendahan hati seperti itu. Aku yang paling hina di antara para rasul, di antara semua orang kudus. Bukan hanya rasul yang hebat, di antara orang Kristen biasa pun aku paling hina, kata Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 2-4. Dan Rasul Yohanes yang jatuh tersungkur di depan kaki malaikatnya. Rasul Yohanes jatuh tersungkur di depan kaki malaikatnya. Ya, beberapa kita ini layak menghadap Tuhan. Ya. Efesus 3. Efesus pasal 3. Ayat yang ke-8. 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 Kepadaku orang yang paling hina di antara semua orang kudus telah diberikan anugerah untuk memberitakan kekayaan Kristus yang tak terselami itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rasul yang paling hebat bilang aku paling hina. Aduh, ya. Kita nomor berapa? Rasul Paulus dia bilang aku paling hina. Kalau kita merasa punya kedudukan, punya pangkat, aduh nyesel dah. Ya. Di hadapan Allah kita mesti menyembah, bersujud, dan memuji-muji Tuhan. Dan murid-murid melihat kemuliaan Tuhan, mereka pulang dan terus memuji-muji dengan sukacita. Semua kesusahan lenyap begitu rupa. Ya, semua yang, waduh, singkirkan. Bayangin mengiring Tuhan itu harusnya begitu kok ya. Susah, senang itu tetap sukacita. Ya. Kalau kita cuma gerundel, ngomel, bersungut-sungut, salah kita nih. Karena anugerah yang besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kesimpulannya dalam Titus pasal 2, sekarang kita masuk resume, ikhtisarnya. Kesimpulannya, ikhtisar. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Titus pasal 2, ayat 11 sampai ayat 14. Titus 2 ayat 11 mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Perhatikan, beribadah. Penting sekali saya ulang ya. Ia mendidik kita supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara disisihkan, di screening, diseleksi menjadi umat untuk kepunyaannya sendiri. Ya, luar biasa ya. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu saya punya catatan yang bagus dulu ya. Bentar. Saya lihat di sini ya. Yang pertama, karena kasih karunia Allah. Belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mendidik, mengajar kita. Yang ketiga, penggenapan pengharapan. Tadi, apakah masih ada harapan? Tidak ada. Tapi untung kita punya Yesus. Sehingga punya harapan ya.
penggenapan pengharapan. Dalam Titus pasal 2 tadi ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan. Terus penuh bahagia. Nah, penuh bahagia. Ketika murid-murid melihat Yesus naik ke langit, naik ke surga, penuh bahagia. Kalau ada farewell, goodbye, susah. Ya. Kami ketika berangkat itu kemarin tuh susah rasanya. Meninggalkan istri, meninggalkan itu, papi maminya anak-anak itu, cucu-cucu kami susah. Tapi ketika mereka ditinggal Yesus, tidak susah. Penuh dengan sukacita. Aduh, karena tahu ada harapan, ada perjanjian Tuhan yang tidak pernah gagal. Your goodness never fails me. Tidak pernah menggagal. Luar biasa ya. Satu lagi. Kemuliaan Allah yang maha besar. Ya, selain penggenapan pengharapan, ayat 13, Titus pasal 2:13, ada penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Aduh, kurang apanya? Ya? Ini kesimpulannya apa kita pelajari hari ini. Penuh bahagia ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya tidak omong kosong. Selama ini kami mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Luar biasa. Tuhan baik. Allah yang sempurna dan terus menyempurnakan kita. Jadi banggalah punya Yesus, saudaraku. Ya. Haleluya. Pilih roh suci. Pilih roh suci, makarya ing mana. Mari kita bangun berdiri bersama. Disambung tadi lagu tadi ya. Pakai dangdut ya, Mas. Yang tidak bisa pulang. Yang tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Dangdut. Pilih roh suci, makarya ing mana kula. Kula memuji Gusti tansah sempurna. Amin. Amin roh suci maring mana sempurna. Gesang langgeng ayam dan selami. Pilih roh suci. Nah, enggak apa-apa, biar mau ditinggikan dikit, mau direndahkan dikit. Oke. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin, amin. Diberkati
Kira-kira murid Yesus tadi ada meneteskan air mata ada? Itu ditinggal Yesus. Ada. Tapi itu air mata sukacita, bukan air mata duka cita. Perhatikan betul. Ya, ketika kita menangis, bukan nangis duka cita. Nangis terharu, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu murid-murid Yesus pulang dengan sukacita dan terus menyembah Tuhan di bait suci dengan sukacita. Walaupun meneteskan air mata. Percayalah saudaraku. Tuhan baik, haleluya. Tadi yang kolektor pertama. Yang kolektor dulu baru pilih roh suci. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Bahagia bagi orang yang percaya. Bahagia. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Pilih roh suci. Roh suci makanya mana kulo memuji Gusti Kanjeng Sukarno. Awit roh suci maringilah Sukarno. Gesang langgeng ayem tentrem salaminyo. Roh suci, oh roh suci, pangayo ing anak kula. Roh suci, oh roh suci, pangayo ing anak kula. Roh suci. Roh suci, oh roh suci, pangayo ing anak kula. Roh suci, oh roh suci, pangayo ing anak kula. Makaryo. Makaryo ing anak kula. Bapa, kami bersyukur ya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan pada hari Pentakosta yang telah kami peringati. Bapa, kami bersyukur karena Engkau membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kami mau maju dan itu memerlukan tantangan. Buat kami tidak takut tantangan.
Buat kami semua pahlawan-pahlawan-Mu yang tidak takut menghadapi tantangan, tapi berani karena Engkau bersama kami. Engkau menyertai kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena rahmat dan anugerah-Mu. Kami mohon saat ini Engkau mau memberkati kami dengan belas kasihan-Mu, dengan kasih setia-Mu. Karena kebaikan-Mu tidak pernah gagal, kebaikan-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita. Saudara dikasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya. Sehingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang, meninggalkan tempat ini, saudara boleh pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karena selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semua. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih.